Mayang Luciana yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Pasca oplas hidung, dagu, dan mengoreksi bentuk gigi dan gusi, banyak netizen yang menyebut dirinya semakin mirip dengan almarhumah Vanessa Angel, kakak kandungnya. Namun Mayang menolak cuma jual tampang hasil permakan di industri hiburan karena ia bisa menyanyi, memainkan alat musik, dan yang terpenting punya manner hingga layak mempresentasikan sejumlah brand ternama. Benarkah dalam tempo setahun Mayang mampu membeli apartemen dan mobil mewah secara cash? Pemirsa, berbeda dengan karir Fujian yang debut perdananya semulus jalan tol dan langsung diapresiasi positif oleh masyarakat. Awal karir Mayang Luciana, adik almarhumah Vanessa Angel, justru jatuh bangun. Bahkan sampai dihujat tidak layak menjadi the next Vanessa Angel di industri hiburan. Andai tidak kuat mental, Mayang tidak sanggup meneruskan karirnya. Beruntunglah ia punya support system yang baik sehingga optimisme Mayang kembali bangkit. Terinspirasi sang kakak yang tidak menempuh jalan instan dalam meraih ketenaran, Mayang memilih tertatih-tatih menapaki tangga popularitas ketimbang cepat melambung, namun cepat pula jatuh pamornya. Ya, alhamdulillah ya buat teman-teman netizen, terima kasih yang udah support. Terima kasih yang udah support aku. Pujian kalian gak akan membuat aku jadi besar kepala, dan hinaan kalian atau hujatan kalian juga tidak akan membuat aku tumbang. Dan aku akan terus mengupgrade diri, terus tambah semangat untuk mengeluarkan karya-karya selanjutnya, dan tambah semangat lagi untuk kuliah. Sebenarnya kunci dari sebuah kesuksesan itu yang penting sabar, kerja keras. Saat Fujian sukses lewat jalur duka, Mayang harus menyimpan kepedihan lantaran penampilannya acap kali menuai hujatan. Namun seiring berjalannya waktu, netizen kini justru berpihak pada Mayang lantaran Mayang dianggap memiliki attitude yang lebih baik daripada Fuji yang dianggap terjangkit star syndrome. Lantas apa tanggapan Mayang terkait netizen yang masih membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji? Soal dibanding-bandingin, aku ingin bilang tidak ada kompetisi dan tidak ada persaingan. Jadi buat netizen stop untuk banding-bandingin, karena aku dan Fuji sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan gitu. Aku punya kelebihan, Kak Fuji juga punya kelebihan. Aku punya kekurangan, Fuji juga punya kekurangan. Jadi ya fokus untuk diri sendiri, sama-sama fokus untuk diri sendiri aja gitu. Karena kita juga udah punya jalannya masing-masing. Gitu. Capek juga sih kalau misalkan ngurusin yang banding-banding, udah kita sama-sama fokus ke diri sendiri aja. Mayang sih ya kalau karya. Aku lebih ke Mayang karena dia bisa nyanyi, bisa main alat musik. Suaranya bagus banget, main alat musiknya juga keren banget. Aku sering ngeliat dia kayak main gitar sampai main bass tuh keren banget. Dan demi bisa lepas dari bayang-bayang sang kakak, Mayang mulai berbenah. Mulai dari memperbaiki penampilannya dengan cara operasi plastik dan melatih olah vokalnya dengan Maya Estianty. Selain mengasah vokal, kepiawaian Mayang bermain gitar seolah menjadi nilai plus bagi Mayang. Dan kemarin Mayang menunjukkan kebolehannya bermain gitar di atas panggung bersama sekelompok penyanyi cilik. Lantas mengapa Mayang memilih tampil ala rockers wanita? Pemirsa, jadi aku udah sampai di stage dan ini aku masih di samping dan mau cek sound dulu sebentar, nanti abis itu baru naik ke atas panggung. Dan untuk outfit hari ini itu aku pakai jaket kulit, terinspirasi dari dari Rose, dari video klipnya dia yang APT, itu kan dia pakai jaket kulit juga, karena nanti aku juga bakalan bawain lagu APT Bruno Mars featuring sama Rose, sama aku bawain lagu Kanen Rock, jadi aku cuma nyanyi satu lagu aja. Kan ngikutin dari ini video klipnya Rose kan gitu hitam-hitam.
Ya, di atas panggung Mayang terlihat tampil percaya diri dan berhasil memukau penonton dengan kepiawaiannya bermain gitar. Wajar saja jika Mayang jago bermain gitar, lantaran dirinya sudah belajar gitar sejak usia 5 tahun. Tak hanya itu, Mayang kini dekat dengan Maya Estianty, juga belajar mengasah vokalnya dengan pentolan duo Ratu ini. Lantas, apa tanggapan Mayang yang digadang-gadang sebagai penyanyi masa depan yang matang dari panggung ke panggung? Balik tadi sih, mungkin ini adalah salah satu dari sebuah hasil dari sebuah kesabaran aku selama ini, dan aku juga terus semangat lah gitu, semangat untuk berkarir, kuliah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. gitar sama nyanyi juga sih. Itu udah dari kecil, Dedi yang ngajarin, Dedi yang ngelatih. Dedi yang awalnya ngajarin aku basic gitar, terus Dedi melihat ada perkembangan di bidang musik, aku akhirnya Dedi panggil guru gitar private di rumah. Mulai dari situ aku belajar banyak, dan sampai sekarang. Mayang ini kan memiliki talenta yang cukup kuat di dunia seni. Dia bisa bermain musik, dia main gitar dengan baik, tapi dia juga adalah penyanyi dengan suara yang materi suaranya itu bagus sejak awal. Jadi tinggal dipoles lagi. Kalau dia mau terus maju, berkembang, dan saya kira apa yang kita lihat hari ini dibanding yang dulu terhadap Mayang, hari ini dia jauh lebih berkembang. Dia bisa menunjukkan skill musikalnya dengan baik, dia nyanyi bagus, dia main gitar bagus. Tinggal satu lagi menurut saya, Mayang, untuk bertahan di dunia hiburan ini adalah dia menambah kemampuannya, skillnya bisa menulis lagu. Jadi bikin lagu sendiri, sehingga dia bisa bermain gitar, memainkan lagu sendiri, dan dia nyanyi sendiri. Itu jauh lebih keren. Kalau itu dia lakukan, dia akan meninggalkan jauh Puji kemana-mana. Karena bisa menulis lagu lebih baik, dia bisa ngalahin Agnes Monica. Karena Agnes juga belakangan ini baru menulis lagunya sendiri. Di usianya yang menginjak 21 tahun, karir Mayang pun semakin moncer. Bagaimana tidak, selain banjir tawaran off-air, dirinya juga banjir endorse. Tarif endorse Mayang pun digadang-gadang lebih tinggi dari Fuji, mencapai 3 digit untuk brand ternama. Bahkan dari hasil endorse, kabarnya Mayang berhasil membeli apartemen dan mobil mewah. Terus ya alhamdulillah lah bisa buat DP rumah. 10. Enggak. Berapa ya? 3 digit lah. Tidak selalu juga followers yang tinggi. Artinya peluang Mayang bisa lebih hebat, lebih tinggi dari Fuji. Apalagi tadi dengan segala kelebihan tadi. Dia anak kuliah, terus dia punya skill main gitar, nyanyi bagus, terus attitude-nya menarik. Kalau attitude-nya nggak menarik, nggak mungkin dia bisa bekerja di kantor DPR. Pasti anggota DPR atau kesekjenan nggak akan mempekerjakan orang yang attitude-nya nggak menarik. Karena itu kan kantor yang dimana jadi pusat perhatian di dunia politik Indonesia. Jadi masih muda, terkenal, dan memiliki banyak uang, membuat gaya hidup Mayang pun berubah. Mayang kini kerap berlibur ke berbagai tempat baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan berbelanja barang-barang branded. Namun Mayang bersyukur ada ayahnya yang sekaligus menjadi manajernya untuk membantu mengelola keuangannya agar dirinya tak boros dan bisa berinvestasi untuk masa depan nanti. Lantas mengapa Mayang lebih mempercayakan ayahnya untuk menjadi manajernya? Sih pasti Dedi selalu ngingetin juga, karena kan aku kadang kalau nggak diingetin juga aku boros kan, karena aku jujur anaknya juga suka shopping gitu, pengen beli ini pengen beli itu, terus tapi Dedi selalu ngingetin kayak menahan aku untuk tahan, jangan terlalu boros, disimpan dulu uangnya, ditabungin dulu uangnya untuk kamu nanti beli rumah, beli mobil. Aku tabung sih, kalau ya hasil endorsean, hasil job of air pasti aku tabung untuk masa depan aku juga. Kemudian untuk beli gitar sih, karena gitar itu kan juga sebagian dari hidup aku lah gitu. Karena aku secinta itu sama musik nih, kalau ngaku aja nih logo musik nih.
Karena ya menurut aku beli gitar itu juga investasi buat aku, karena kan aku suka perform, jadi aku kadang kalau misalkan perform juga nggak mungkin pakai gitar itu terus kan, pengen ganti-ganti. Ia memiliki manajer yang merupakan ayahnya sendiri, membuat netizen justru menduga-duga jika Mayang menjadi korban eksploitasi Dodi Sudrajat sang ayah untuk mencari pundi-pundi rupiah, seperti yang pernah terjadi pada kakaknya. Sudah menjadi rahasia umum, Vanessa yang terjun ke dunia hiburan sejak usia 13 tahun, tak pernah menikmati hasil jerih payahnya sendiri, sampai keluar dari rumah dan hidup sendiri di usia 17 tahun. Kini, baik Mayang dan Dodi tak mau hal itu terulang kembali. Kalaupun Mayang memilih tinggal di apartemen, itu karena ia sudah dewasa, bukan remaja belasan tahun seperti kakaknya dulu. Keputusan hidup mandiri di apartemen juga dipilih Mayang untuk memudahkan mobilitasnya sebagai artis, mahasiswi, sekaligus pegawai magang DPR. Protek sih ya, namanya orang tua pasti ngeprotek anaknya lah ya, apalagi aku anak perempuan satu-satunya. Ya pasti kalau ngeprotek itu udah pasti. Tapi kalau untuk jam pulang main tuh nggak ada yang gimana, ya pasti ada sih di jamnya. Paling kalau misalnya aku udah di atas jam 10 terus belum pulang, dia nanya Kak udah di mana gitu. Tapi jarang sih aku kalau keluar, karena aku kemana-mana sama Dedi kan. Sang badan, aduh, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun buat Mayang lah. Sudah meraih kesuksesan di karir, tak lantas membuat Mayang lupa daratan. Sebaliknya, Mayang ingin mewujudkan keinginan sang kakak agar dirinya menjadi seorang sarjana. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Mayang pun kini tengah menjalani pendidikan sarjana di Fakultas FISIP Universitas ternama, mengambil jurusan hubungan internasional. Bahkan yang membanggakan, Mayang berhasil lulus magang menjadi staf di DPR RI dengan nilai yang cukup baik. Lantas, adakah cita-cita Mayang yang belum terwujud? Kalau cita-cita aku yang pengen aku raih untuk kedepannya, yang pasti aku pengen insya Allah lulus tepat waktu sarjana S1 hubungan internasional, karena aku pengen banget merasakan pakai toga, terus bikin bangga Dedi, terus ya dengan harapan aku lulus dengan cum laude. Amin ya Allah, amin. Itu sih kalau harapan aku, dan ya semoga karya-karya aku lebih bisa diterima lagi sama pecinta musik Indonesia, dan semoga aku lebih semangat lagi untuk mengeluarkan karya-karya. Sementara buat Mayang, terus kembangkan kemampuan kamu main gitar. Kalau bisa kamu cari gitaris hebat di Indonesia yang bisa ngajari. Saran saya sih kalau lihat cara kamu main gitar, kamu bisa belajar sama Topati ya. Biasanya artis seperti Topati itu masih punya banyak waktu karena dia bukan artis yang siap malam ada di konser mana gitu, tapi mereka punya potensi musik yang baik. Terus nyanyi juga bisa belajar sama penyanyi yang lain. Tapi yang paling penting buat Mayang, setelah S1 kelar, S2 sampai S3, lo harus kuliahnya lebih tinggi dari Dian Sastro, dan jadikanlah Dian Sastro patokan lo untuk eksis di dunia entertainment. Itu akhirnya dari dia ngelakuin kayak main gitar gitu, itu mungkin hobi dia dan itu positif banget menurut gue juga contoh orang yang suka ngedengerin orang main alat musik kayak gitu. Jadi bagus lah dia udah nggak mau ngikutin tekanan dari ayahnya, dia lebih fokus ke ngejar hobinya. Mungkin dia ada goal sendiri. Semoga dari dia main hobi kayak gitu, orang tuh mandang dia jadi positif lah, nggak negatif yang kayak dulu-dulu gitu, tekanan dari ayahnya. Jika Mayang dinilai artis muda yang humble, komika Arafah justru menjadi sasaran kemarahan tetangganya akibat masalah parkir mobil. Benarkah Arafah dinilai sebagai sosok artis muda yang sombong?